Jodoh itu kan adalah cerminan diri kita ya. Iya. Pernah gak sih setelah menikah emang merasa seperti itu? Alhamdulillah ya. Tapi yang paling saya syukuri itu kepada Teh Yunda, memang kan tadi ya jodoh cerminan diri salah satunya kan ayatnya surat 24 An-Nur ayatnya 26. 24.2 26. Yang itu yang wanita keji untuk laki-laki keji, yang baik untuk yang baik. Sehingga kalau ngelihat diri ini yang amat sangat tidak baik, masa lalunya apalagi, terus tahu-tahu Allah berikan jodohnya yang di mata saya amat sangat baik, maka ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa engkau telah terima taubatku itu. Karena kalau misalkan di mata Allah belum diterima dan diri ini tidak sekufu, tidak layak untuk bersanding bersamanya, ya Allah, kenapa jodohkan kami bersama? Jadi ya amat sangat disyukuri setiap hari bersamanya. Ya, terakhir kok sebelum kita masuk sesi tanya jawab, ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Ko Denis atau Teh Yunda, kapan sih waktu yang tepat untuk menikah? Kapan? Sok yang jawab ya. Sekalian tadi kan juga belum cerita Teh Yunda. Nah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semuanya. Apa kabar? Sehat? Kalau masih udah pada makan belum? Siapa yang sudah makan malam? Cuman satu orang. Nungguin apa? Nungguin beres acara? Nungguin ada yang nafkahin. Yang belum makan malam, angkat tangannya. Kenapa belum makan, Bunda? Allahu Akbar. Nungguin Koko, sayang. Ustadz Ilham langsung elus dahi, aduh, jiwa jomblonya meronta-ronta. Jadi nyamuk di sini. Sehat ya, Bun? Teteh sehat? Kalau di sini manggilnya apa? Kakak ya? Kakak atau Mbak? Kakak. Kakak-kakak sehat? Kalau di sini manggil sebutan akang itu apa? Abang. Abang. Kakak juga. Oh, semua kakak di sini pukul rata. Perempuan kakak. Hah? Daeng. Daeng? Daeng Makassar. Oke, tentukan dulu identitasnya. Baiklah, kakak-kakak semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, senang sekali saya beserta suami tercinta diizinkan untuk bisa sharing di hadapan kakak-kakak sekalian yang aku yakin dimuliakan Allah. Amin. Saya doakan mudah-mudahan yang masih belum muap, masih belum ngantuk, mudah-mudahan hajatnya segera dikabul oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunasi hutang-hutangnya. Yang belum memiliki jodoh semoga Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Yang sedang main slot semoga segera taubat. Masya Allah, senang sekali ya, bahagia sekali kita bisa berkumpul malam hari ini sharing santai.
Tapi sebelum saya cerita sedikit tentang kisah cinta, wuhui, tentang kisah cinta yang sangat pendek ya kalau menurut saya, karena perjalanan kisah cinta Yunda dan Koko itu sangat singkat. Kalau dibukukan juga bingung mau nulisnya apa karena sangat singkat. Dan masih kami tulis. Aduh, Ustadz Ilham udah kepanasan deh kayaknya di depan ini. Kata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau sering disebut dengan A'agim itu seperti ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi ketika kita berkumpul di majelis ilmu. Karena betapa besar pahala orang-orang yang berada di majelis ilmu. Sadar atau tidak, kakak-kakak sekalian, ketika kita berkumpul hari ini, malam ini, di sini, itu kita sedang dinaungi banyaknya malaikat-malaikat yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Yang kalau kita dalam keadaan suci dengan hati yang tulus ikhlas dalam rangka menuntut ilmu, maka itu memudahkan dikabulnya hajat-hajat kita insya Allah. Maka dari tadi siapa yang berzikir, maka zikirnya itu mudah-mudahan jadi wasilah terkabul doanya. Siapa yang dari tadi ketika mendengarkan lalu tergerak hatinya mengambil ibroh dan ingin menjadi lebih baik, mudah-mudahan itu menjadi wasilah dikuatkannya keimanannya. Kata AA tuh seperti ini, kakak-kakak sekalian. Ada tipikal orang di dunia ini itu ada 3. Yang pertama adalah orang biasa. Yang kedua adalah orang, mohon maaf, orang kerdil. Apa? Kerdil. Ya. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang disucikan jiwanya. Apa? Yang pertama orang biasa atau orang normal lah pada umumnya. Yang kedua orang kerdil, yang ketiga adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah jiwanya. Bagaimana kita melihatnya? Lihat dari bagaimana cara dia berbicara. Apa? Cara dia berbicara. Kalau orang biasa, ya yang pertama tadi, kalau orang biasa, orang normal, kalau bercerita, cerita saja, apa aja diceritain. Ini lampunya bagus ya, warnanya juga estetik. Ini ya keren ya kafenya, segala aja diobrolin. Tiang listriknya juga Masya Allah ya gitu-gitu. Ya. Tapi kalau misalnya orang kerdil, ya bagaimana ciri-ciri orang kerdil itu? Orang kerdil itu ini paling tidak disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena kalau orang kerdil itu dia mau cerita apapun pasti ujung-ujungnya saya. Paham maksudnya? Mau cerita misalnya mau cerita tentang Singapura, ujung-ujungnya pasti ke dirinya lagi. Saya. Teh Yunda tahu nggak? Itu tadi ada pantai, pantainya bagus banget kan Teh Yunda? Iya ya, pantainya bagus banget ya. Itu saya tuh yang bangun tugunya, ya kan? Enak nggak didengar? Enak atau enak? Teh Yunda, ini kafenya bagus banget kan? Iya bagus. Itu lampunya saya tuh yang pesen semuanya. Enak apa enak? Teh Yunda, kok Denis ganteng ya hari ini? Ganteng nggak? Nggak. Itu saya tuh, bajunya dari saya tuh. Hati-hati. Kata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, itu adalah orang-orang yang kerdil. Yang kalau dia ngomong apapun, saya lagi, saya. Dan itu merupakan ciri-ciri orang yang ujub, berbangga diri. Dan itu tidak diperbolehkan. Maka bagaimana orang yang beruntung itu ketika dia berada di majelis ilmu? Yang ketiga, orang-orang yang disucikan jiwanya oleh Allah. Bagaimana orang itu? Ketika dia bercerita, tidak ada sayanya. Yang dia fokuskan adalah ibroh atau hikmah dari perjalanan hidupnya, yang merupakan itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Beda nggak? Beda. Nanti tidak ada di dalam cerita itu sayanya, tapi hikmahnya. Misal contoh sederhana, orang biasa ketika gempa bumi, apa kalimat orang biasa? Tadi gempa loh, pukul 5 pagi itu gempa di situ, dahsyat kali gempanya, ya kan? Kita bukan tuh biasa, itu orang biasa. Kalau orang kerdil itu gempa tuh, padahal saya udah siapa sih yang bilang Buya itu kalau misalnya ini 2012 itu bakal kiamat, bakal apa? Suku Inka dulu. Nah, banyaklah. Saya sudah menerawang itu gempanya nggak akan berlangsung lama. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang ketika bercerita tentang gempa bumi, ya, itu nanti seperti ini ceritanya. Tadi pagi
jam 5 pagi Allah menegur kita, mengingatkan kita, membangunkan kita dari tidur panjang kita. Kita diguncang dengan gempa bumi supaya kita ingat lagi kepada Allah. Itu orang-orang yang disucikan jiwanya. Apa hubungannya dengan Yunda ingin bercerita tentang kisah malam ini? Yunda kepengennya bukan cuma sekedar menceritakan tentang diri kami, tapi Yunda kepengen kita semua bisa mengambil ibrah, kebaikan, hikmah dari apa yang pernah kami alami, sehingga itu bisa menjadikan diri kita lebih kuat lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai melakukan hal-hal yang mungkin salah yang pernah kami lakukan, seperti itu. Jadi singkat cerita, pada saat itu Yunda sedang khidmat di Darut Tauhid Peduli Medan. Kalau Kak Denis ini dia sedang khidmatnya itu di Surabaya ya Bu ya? Ya. Singkat cerita, namanya sudah jodoh. Jodoh itu mau kita kejar kemanapun, kalau katanya nggak ada garis jodohnya, nggak bakalan ketemu. Tapi kalau udah jodoh, mau kita menghindar atau kita nggak kenal sekalipun, mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkata jadi kamu sama Kodenis, jadi. Walaupun Yunda nggak tahu Kodenis itu siapa, pendidikannya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi Allah mau. Padahal Yunda nggak pernah punya cita-cita punya suami itu Cina, Bun. Dan kemarin waktu kita ke Taiwan ada satu hikmah yang ingin Yunda bagikan. Kadang-kadang tuh hidup itu unik, ya. Kadang-kadang hidup itu unik. Kadang-kadang seperti ini, kalau kita terlalu menginginkan sesuatu, kadang-kadang justru Allah nggak berikan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada selain Allah. Supaya tidak ada kemelekatan di hati kita itu. Dan sebaliknya, kadang-kadang nih, ya, kita nggak terlalu menginginkan itu, biasa aja sih, ya. Tapi justru Allah berikan itu. Kenapa? Karena tidak ada kemelekatan di hati kita. Contoh sederhana. Kalau Kak ini sering cerita begini, beliau diuji dengan ketampanan mungkin seperti Nabi Yusuf alaihissalam, cie. Mungkin banyak wanita-wanita yang mengejar beliau, cie, kan gitu. Mantannya di Thailand juga cantik-cantik, cie. Siapalah Yunda Faisya yang ya biasa aja, dari Medan, ngomongnya juga kasar gitu ya. Terus ya tidak sesuai dengan tipe beliau. Tapi kok bisa ya Teh Yunda kan gitu. Kok bisa? Itu yang menjadi pertanyaan para ciwi-ciwi biasanya Ustadz. Kok bisa ya Teh Yunda jodoh sama Ko Denis kan gitu. Jawabannya Yunda juga nggak tahu. Dan sederhana, Yunda nggak pernah kepikiran punya suami ganteng, nggak pernah punya kepikiran punya suami Cina putih mulus kayak bihun ya. Kayak kipas angin adem gitu, AC kali. Nggak pernah. Kenapa? Kadang-kadang gini, ada orang yang di dalam hatinya pengen kaya terus. Biasanya orang ini akan bermasalah dengan keuangan. Ini bukan apa ya, ramalan ya, tapi ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Contohnya seperti ini. Misal, kata Al-Quran itu seperti ini. Allah itu hanya akan menguji kita sesuai dengan apa yang paling kita sukai. Jadi tanya sama diri kita, apa yang paling kakak-kakak sekalian sukai di muka bumi ini? Apa yang paling disukai? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, ya, wal khawlil musawwamati wal an'am wal 'anf. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahul husnul ma'ab. Lihat, apa yang paling kalian sukai di muka bumi ini? Ada yang sukanya harta, ada? Pasti akan diuji dengan keuangan. Jadi ini bukan ramalan, tapi ini udah ada ayat Qur'annya. Nggak ada ramalan di sini, kita nggak percaya itu, ya. Siapa yang paling suka dengan anak-anak? Pasti kayak kami berdua, diuji belum punya keturunan. Kenapa? Masih ada kemelekatan di dalam hati. Siapa yang menginginkan punya suami kayak Son Joong Ki misalnya? Hati-hati, bisa jadi suaminya malah mirip
akan berikan sebaliknya. Kenapa? Agar engkau kembali hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya, tidak menyekutukan Allah dengan harta, dengan laki-laki tampan, perempuan cantik, harta dan lain sebagainya, jabatan dan lain sebagainya. Jadi singkat cerita, Yunda tuh gak pernah kepikiran punya suami harus ganteng, harus kaya. Pengennya cuma satu, punya suami yang soleh. Apa? Punya suami yang soleh, yang bisa bareng-bareng di jalan dakwah, itu doang. Jadi buat para kakak-kakak yang masih jomblo, kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau engkau mencari suami, cari suami dalam dua hal. Yang pertama baik agamanya, yang kedua baik akhlaknya. Baik agamanya bisa dilihat dari mana? Lihat aja, dia sholat TBM apa enggak, tepat waktu, berjamaah di masjid atau enggak. Kalau sholatnya saja masih bolong-bolong, ke Allah saja dia masih lalai dan lupa, apalagi ke kamu, kan gitu. Kalau ke Allah saja dia tidak sayang dan cinta, apalagi kamu. Kamu bukan siapa-siapa. Sedang Allah yang telah menghidupkannya, menafkahinya, memberikan kesehatan padanya, dia nggak peduli, ya kan? Apalagi ke kamu yang bukan siapa-siapa. Jadi cari yang baik agamanya. Yang kedua, baik akhlaknya. Bisa dilihat dari mana baik akhlaknya? Kata Sayyidina Umar, kalau kita pengen tahu orang yang baik akhlaknya itu seperti ini. Satu, dilihat bagaimana cara dia memperlakukan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat bagaimana cara dia berlaku kepada bawahannya, ya, kepada orang tua dan kepada bawahannya. Kalau kepada bawahannya dia semena-mena, kalau makan harus dipisahin. Kamu kan bawahan, kamu makan di sana. Kalau aku makan pakai piring, kamu jangan makan pakai piring. Nah, itu hati-hati. Orang yang baik itu bisa dilihat dari akhlaknya, bagaimana cara dia berbicara. Orang lain selamat dari lisannya. Jadi kalau cari suami, dua saja, baik agama, baik akhlaknya. Bagi yang para wanita, mohon maaf, bagi para laki-laki, kalau cari perempuan yang bagaimana? Satu saja. Boleh nggak nikahin karena dia cantik? Boleh. Boleh nggak nikahin karena dia anak gubernur misalnya? Boleh, ya, karena nasabnya. Boleh nggak nikahin karena dia kaya, dia janda dengan banyak hartanya, punya rumah, anak satu-satunya, ya, suaminya sudah meninggal dunia, kan gitu. Boleh nggak? Tapi nggak boleh. Tapi apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Kalau engkau pengen selamat, maka carilah wanita dengan kebaikan satu, yaitu agamanya. Kalau kita menikah dengan orang yang punya kebaikan agama, ini kata guru Yunda seperti ini. Ini juga yang menjadi alasan Yunda Ustadz memilih Kodenis. Walaupun Yunda nggak kenal, nggak terlalu kepengen juga punya suami ganteng. Walaupun kalau ganteng ya alhamdulillah ya, Kak ya. Alhamdulillah gitu. Tapi kata guru Yunda gini, ini yang membuat Yunda itu yakin memilih beliau. Katanya gini, Dek, kalau misalnya engkau memilih laki-laki dengan kebaikan agama, itu keuntungannya itu dua. Kalau dia nanti mencintaimu, maka dia akan memuliakanmu. Tapi seandainya qadarullah, nanti dia tidak mencintaimu, maka dia tidak akan berani menzolimimu walau hanya sedikit, ya. Walau hanya sedikit pun gak akan berani. Itulah yang membuat Yunda, walaupun Yunda ta'aruf, walaupun Yunda takut, aduh laki-lakinya seperti apa ya. Apalagi waktu baca CV-nya Kodenis, aduh pernah jadi bandar judi. Sampai kata Ustazah Yunda, Musyrifah Yunda tuh gini, Dek, adek tahu kan bandar judi itu? Tahu? Adek tahu kan kehidupan di Thailand, kehidupan malamnya seperti apa? Tahu sih Kak. Ya udah, pikir-pikir lagi deh gitu. Tapi yang membuat Yunda yakin adalah ketika Yunda memilih beliau bukan karena ketampanannya, bukan karena hartanya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah, maka kita akan dapatkan dua keuntungan. Kalau dia jatuh cinta dengan kita, dia akan sangat memuliakan kita. Kalaupun dia tidak jatuh cinta nanti atas takdir Allah, itu unik. Yunda kalau bahas ayat ini itu Masya Allah ya, kebesaran Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu teman-teman, dia menciptakan pasanganmu. Ngeri banget kan gitu. Maka Yunda bilang Quran surat Ar-Rum ayat 21, tapi ini tidak berlaku untuk Bunda Asiyah dengan Fir'aun. Kenapa? Ada kisah Bunda Asiyah dengan Fir'aun untuk menjadi contoh bagi para ibu-ibu, para istri kalau bilang suaminya, aduh suami saya tuh udah ngeri banget tuh, zolim banget kayak Fir'aun. Bohong.
Kalau suami ibu zolim kayak Fir'aun, nama suami ibu yang ada di dalam Al-Quran yang ditaruh oleh Allah untuk dijadikan catatan untuk kita semuanya. Jadi bohong. Jadi jodoh itu adalah cerminan diri, dan tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan jodoh itu dari jenismu sendiri. Maka hati-hati kalau kita kepengen jodoh kita baik, ngaca, bercermin, apakah aku sudah baik ya di hadapan Allah. Jangan sampai aku cuman baik di hadapan followers. Jangan sampai aku cuman baik di hadapan calon mertua. Jangan sampai aku cuman baik di hadapan doi doang, tapi ketika sendiri dengan Allah kita menjadi seburuk-buruk manusia. Jadi pertemuan kami singkat bermodalkan ketakwaan beliau, karena Yunda tahu beliau sudah hijrah, beliau berdakwah, dan Yunda mencari pasangan yang bisa bareng-bareng berdakwah. Karena ketika Yunda sendiri, Yunda cuman punya 2 kaki untuk berjalan. Lalu ketika Yunda menikah dengan orang yang tepat, Yunda berharap Yunda punya sepasang sayap untuk bisa terbang mengelilingi bumi Allah, menyebarkan Islam. Mungkin begitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, luar biasa sekali ya pesan-pesan yang disampaikan Teh Yunda tadi. Intinya carilah pasangan itu yang taat beragama dan bisa membimbing kita menuju jalan yang lebih baik, seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Baik, untuk para hadirin yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan mengacungkan tangan. 1, 2, 3. Iya, 3 orang dulu ya. 3 orang dulu. Tadi yang pertama di sana. Ya. Siapa itu? Ya. Oh, Puspa. Puspa. Putuskan saja pacarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlambat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Ko Denis dan istri. Ya, Semoga senang di tanah Manakara ini. Makasih Ki. Perkenalkan, nama saya Puspa Indah. Pertanyaan saya, dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia, mengapa Ko Denis memilih untuk memeluk agama Islam? Apakah ada tanda-tanda atau faktor-faktor lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Makasih Ki. Iya. Langsung dijawab berarti. Ya, langsung aja. Gitu. Ya, izin bismillah. Mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, setelah mati akan kemana? Insya Allah jawabannya kalau dicari di Islam pasti ada, ya, dan paling memuaskan. Walaupun memang akhirnya merujuknya sih kepada yang saya lebih fokusnya kepada yang nomor 2 tadi, karena akhirnya kan tadi pengen bahagia. Nah, bahagianya dengan cara apa? Sedangkan ngelihat di sana justru orang yang justru memiliki segala hal yang menurut orang harusnya itu jadi sumber kebahagiaan, tapi mereka malah jadi orang-orang yang justru paling jauh dari kebahagiaan. Makanya akhirnya nyari siapa orang yang bahagianya tanpa batas, berbuat baiknya tanpa batas, tanpa alasan, ya, dan nyari di mana-mana pun. Salah satu jawaban yang didapat justru malah yang jawab dari lisannya orang ateis. Katanya, oh itu mah cuma orang-orang suci yang dekat dengan Tuhannya, kayak seperti itu. Ya udah, nyari lagi, tunggu. Yang dimaksud berarti siapa tuh? Maka ketika dilihat di sejarah-sejarah tentang keagamaan, kalau dalam Islam, bahkan di dalam Nasrani juga kan ada kan yang disebutnya nabi-nabi, orang-orang soleh terdahulu, para hamba-hamba utusan Allah. Ya, setelah dilihat, ya juga ya, mereka pahala lebih banyak, ujian lebih banyak, meskipun dosa terampuni. Mereka mah tidak maksum ya, insya Allah. Mereka tidak
tidak terkotori oleh dosa, ma'asum, bersih, disucikan oleh Allah. Lalu, tapi kenapa ujiannya tetap lebih parah, lebih berat daripada orang lain? Dan gak ada yang ngambek, gak ada yang ngeluh, gak ada yang menderita, padahal ujiannya seperti itu. Maka, apa yang membuat mereka seperti itu? Salah satu yang kami lihat di dalam Islam, yaitu dia ternyata uniknya. Bahkan ketika dipelajari, setelah akhirnya orang hijrah katanya, atau nyari Allah, malah Allah bilang kayak gini, surat 29 Al-Ankabut ayat 45, ahasiban nasu an yusruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Terjemahan sederhananya, jangan kalian ngaku beriman deh sebelum nanti diuji, ya. Bahkan dipertegas di Al-Baqarah 155 misalkan, dan juga 214, ya walanabluwannakum bisyai', ya. Saya izin langsung ke terjemahannya. Jangan kalian mengaku beriman bisa mendapatkan surga, bisa layak untuk masuk ke sana sebelum kalian diuji seperti orang-orang terdahulu dengan kekurangan jiwa, harta, buah-buahan. Loh, justru malah makin mereka dekat sama Allah malah makin diuji, ya. Dan ketika hijrah dulu mikirnya juga, wah harusnya hijrah, udah gitu masih ada sisa modal uang haram dari sana, dibukain usaha sambil hijrah, oh pasti harusnya malah suksesnya nih. Tapi ternyata malah dibersihkan dulu hartanya, habis, ada yang ditipu, ada yang usahanya bangkrut dan lain-lain. Sehingga akhirnya ternyata ditutup di ayat 155-nya, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar, yang diberikan kabar gembira? 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ya. Jadi ternyata Allah itu ngelakuin itu semua. Yang makin nurut malah makin diuji. Karena ada aslinya Allah tahu. Baru bisa bahagia justru bukan dengan punya semua-muanya. Sok nyobain punya semua-muanya, tapi di hatinya belum meyakini bahwa kami milik Allah, kembali kepada Allah, dan harus tetap hanya ada Allah di hati. Makanya pantasannya ada orang yang kaya masih stres, yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya, yang pasangannya udah cantik masih selingkuh, padahal katanya punya segala-galanya. Tapi selagi tidak ada sang pemilik segala-galanya, yang dipikirin cuma titipannya, bukan yang menitipkannya, oh pantasan gak bahagia-bahagia. Kenapa Islam? Karena itulah karena nama Islam, ya, bisa melepaskan manusia dari diperbudaknya dia. Gak cuma perbudakan secara nyata dulu manusia diperjualbelikan, tapi diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri, yang tergila-gila dengan popularitas, sejabatannya dan lain-lain. Itu semua dikosongkan, titipan di hati. Ingat, bukan berarti gak boleh punya, tapi dia letakkan itu semuanya hanya di tangannya, di hatinya tinggal Allah doang. Barulah dia jadi manusia yang bahagianya tanpa alasan, berbuat baiknya tanpa alasan. Semua ngajarin kebaikan, aku yakin iya, semua agama ngajarin kebaikan. Tapi kalau dalam Islam berbuat baik itu bukan supaya dibaikin orang, agar Allah suka, weh. Jadi sehingga akhirnya, oh pantesan ya ada orang yang di dalam kisah Islam tuh segitu baiknya. Ya pantesan, karena memang di hatinya sudah tidak ada apa-apa lagi selain Allah. Hidupnya bukan sekedar ngejar yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka. Hidupnya bukan sekedar bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Sat-sat enak hidup. Mangga mau diapain aja ya Allah. Gak ada nih ruginya, gak ada buruknya. Rugi itu cuma satu, tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Sisanya mau diapain apa aja, tambah dekat sama Allah, masih jadi kebaikan bagi dirinya. Jadi gak pernah menemukan alasan untuk ngambek, untuk marah, untuk dendam, untuk dengki, untuk benci, untuk mengeluh. Karena semuanya yang dia lihat udah tentang Allah, dan urusan sama Allah gak ada kerugian, gak ada kebaikan. Wah, nikmat sekali hidup kayak gitu, ya. Dan itu hanya bisa didapat ketika tadi dengan cara berislam. Aslama yuslimu, berserah, udah lepas, di hati itu udah tinggal Allah doang, nggak ada apa-apa lagi, ya. Itulah karena Islam. Ya Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu, bisi kepanjangan. Mic-nya dipinjem ya. Yang lain baca gerakan bibir beliau aja. Oke, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Ya? Belakang. Oh iya. Silakan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya duduk.
saya gitu duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma jeje. Wah. Ni hao ma jeje. Oh, hanhao, saya nih. Oleh oleh. Ngomongnya bukan JJ, cie. Saya mungkin ada pertanyaan. Jangan haula. Haule. Nggak apa-apa. Cie. Jadi saya mau bertanya sesuai dengan dari pengalamannya Ko Denis. Iya. Mungkin tentang masalah judi ya. Iya. Saya ini kemarin mantan Indo QQ juga. Oke, Indo QQ. Ceme. Ya, sampai pernah berencana ke daerah Poipet. Oke, udah sempat ke sana belum? Belum. Untung udah jadi. Alhamdulillah, untung nggak jadi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kira-kira kok cara mengelola ketika kita melakukan masih sebelum hijrah, sebelum meninggalkan itu posisinya menang, terus hijrah. Kira-kira kemenangan itu diapakan ya kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, istilah. Jadi aslinya yang nanya udah tahu itu hukum uangnya seperti apa ya. Nah, tapi biasanya kalau si hambanya udah tahu itu hukumnya seperti apa, tapi nggak sanggup melakukan yang seharusnya dilakukan terhadap uang tersebut, biasanya Allah tolong ya. Saya ditolong, dan saya emang nggak pernah kalah, dah bandar mah menang melulu ya. Udah gitu pulang teh masih ada sisa uang yang memang tinggal beberapa ratus juta doang ya. Tapi ngiranya wah ini dipakai hijrah bisa kalilah diampuni yang ini mah gitu kan, menang. Udah gitu sambil hijrah ceritanya sambil tobat sambil ngaji. Tapi kan tetap dah itu hukumnya, karena saya waktu ngelakuin itu udah tahu itu haram. Kecuali kalau ngelakuin itunya tanpa tahu hukumnya apa, dan tapi saya udah tahu. Bahkan saya berarti tahu aslinya saya harus ngebuang semua uang itu. Tapi jujur ya Allah udah nggak sanggup atuh segitu cintanya sama duit waktu itu mah ya. Jadi kata Allahnya teh mungkin pengen hijrah, tobat, masa duitnya masih disimpan, nggak sanggup buangnya ya. Tenang, akan diberikan pertolongan. Nah waktu itu, gimana mesti uangnya ya suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau Allah memang udah mau kasih pertolongan, karena kitanya nggak sanggup kan ngelakuin apa yang seharusnya, ya sudah ditolong. Kalau dalam saya versi pertolongannya adalah dikirim para penolong. Siapa? Tukang tipu datang semua. Ya Alhamdulillah. Ngajak bisnis, kok ini proposalnya keuntungan segini, kita temen dari kecil ya nggak. Pokoknya tiap bulan tuh tinggal terima duit. Sampai sekarang hilang batang hidungnya minggat entah kemana. Sampai intinya pas udah jujur pun bisnis udah dulunya sama-sama niat jahatin, tahu-tahu malah habis, bangkrut, jualannya nggak laku. Intinya mah akhirnya habis. Dan bahkan 2-3 tahun pertama ngaco nih gimana ceritanya, katanya hijrah ditolong, percuma ngaji, nonggeng, sujud, berdoa dan segala macam, malah dibikin habis, mau mending ke sana lagi. Tapi setelah akhirnya dipelajari lebih dalam, diresapi, direnungi, sudut pandangnya dirubah, balik lagi, ternyata pertolongan, sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Jadi ini pas lagi menang, mesti gimana? Terusin weh. Kalau bisa langsung disedekahin ke lembaga amil zakat, bilang ini dana yang ditolak oleh syariah, tolong disalurkan sesuai sebagaimana seharusnya. Bilang, bisa. Ya, nanti mereka yang aturkan kepada siapa yang boleh menerima, ya, dan peruntukannya. Tapi kalau misalnya tidak sanggup, nanti Allah memainkan peranannya. Intinya hidup tuh sederhana sih, nurut dengan sukarela atau Allah paksa untuk nurut, udah gitu aja. Ya. Sukarela atau dipaksa, jadi ya udah lah. Nanti ya ada yang harus ditolong dengan cara seperti itu, ada juga yang memang Allah berikan kekuatan untuk bisa akhirnya. Ya sudah, ini bukan punyaku, ya. Ya dan akhirnya seperti itu. Alhamdulillah lah kalau menang bisa berhenti mah, karena biasanya orang baru bisa berhentinya kalau pas sudah kalah ya. Ini pas mumpung lagi menang. Jadi pengen berhenti sekarang atau Allah paksa buat berhenti? Udah berhenti ya, alhamdulillah. Semoga Allah angkat derajatnya semakin tinggi dia. Sudah menikah belum? Udah menikah belum?
Sudah, semoga dia anugerahkan keturunan yang solih-solihah, ahli Quran, ahli agama, ahli ilmu, istilah mulia fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Iya. Oke, itu tadi jawaban yang cukup jelas dari Ko Denis ya. Selanjutnya untuk penanya ketiga, ya. Tadi di sini sudah. Oh, di belakang sini barangkali. Ya, yang di belakang itu, yang di dalam. Kenapa? Oh ini bukan. Oh ya. Bismillah. Nggak kelihatan. Tutupan tiang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa hadir di sini dan bisa mendengarkan pengalaman spiritual dariku ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, pernah nggak sih selama jadi muslim itu ngalamin hal spiritual yang benar-benar, waduh ini Allah memang ada nih kan, memang kita selalu bilang bahwa Allah itu ada, tapi ada satu pengalaman ya yang mungkin tidak semua orang ngalamin, pengalaman spiritual yang itu tuh kayak Allah itu benar-benar ada gitu ketika kita dihadapkan dengan suatu hal yang tidak semua orang alami. Mungkin itu saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jawab ya. Pertanyaan buat Bu ya. Baik, terima kasih Bunda, jazakillahu khairan. Banyak Bun, alhamdulillah. Tapi mungkin salah satu ya. Jadi ceritanya saya pernah share juga sih di medsos. Jadi waktu itu tuh Instagram saya pernah ke-hack Bun waktu itu. Udah tahu ceritanya belum? Belum ya. Jadi Instagram saya tahu-tahu ketendang, nggak bisa login lagi. Kena hack, dipakai nomor HP, login pakai nomor HP, pakai email, pakai password yang pokoknya nggak bisa. Diganti semua. Pas bikin yang baru, langsung ada yang DM, udah kayak ditungguin nih, ya kan? Ternyata ada DM pakai bahasa Inggris. I have your account. If you want this account back, send me money, ya gitulah ya, minta duit lah ya dia. Wah, dia nge-hack nih, di screenshotin tuh dia berhasil udah login, dikasih lihat videonya. Oke, dia nge-hack. Mintanya berapa? Mintanya sih waktu itu awalnya mintanya $300. Lumayan ya, kali 15.000, 4,5 juta. Ya, masih bermurah hati katanya segitu. Maka saya pengen tahu dulu ini orang teh Islam atau enggak. Saya bilang ini akun dipakai untuk mengenalkan tentang Allah. Dijawab lagi, I believe in Allah. I'm in Turkey. Dia nyebut dia di Turki. Tapi di Turki baru kemarin gempa, waktu itu sempat gempa ya. Jadi I need money, aku butuh duit ya. Inggrisnya memang agak berantakan ya. Oke, tapi seenggaknya dia hamba Allah. Saya mikir mesti gimana ya. Nyari hacker lagi. Satu, keluar biaya yang bisa jadi lebih mahal daripada yang dia minta. Dan juga belum tentu akhirnya berhasil diambil lagi. Kalau minta ke dianya juga mau ngomong kayak gimana atau dianya emang gak mau ngasih, udah gak bisa untuk dikasih. Mau ditransfer, bisa aja dia bohong, malah langsung diblok dan akhirnya uangnya dia bawa kabur ya. Dan dia bisa gunakan akun itu untuk apa aja, jualan, nipu-nipuin orang, nge-DM-in masing-masing, pinjam duit dong, gimana segala macam ya. Maka waktu itu ingat sama ceramah sendiri ceritanya. Jadi kalau ada masalah itu, terus misalkan pengen bersedih, nangis, maka nangis itu ada dua, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Bismillah, ini kudu diamalin ya. Dan satu, dia juga hamba Allah, nggak mungkin dia diciptain oleh selain Allah ya. Karena selain Allah ya namanya ciptaan, bukan pencipta. Ya udah, masih ada wudhu, berdiri,
pada kiblat, sholat tobat, beres sholat, doa, ya Allah, aku tahu akun itu pernah dipakai untuk dosa, karena waktu itu memang dibuatnya waktu masih di Thailand, pernah dipakai buat nawarin judi dan lain-lain, banyak kemaksiatan. Dan mungkin belum aku tobati, maka hamba bertobat. Tapi ya Allah, jika kau memang terima tobatku ini untuk jadi penggugur dosa hamba, ridho, ambil silakan akun itu. Asal diizinkan ini menjadi penggugur dosa hamba. Ridho, mangga silakan. Bikin lagi aja dari awal. Ya. Tapi ya Allah, jika kau masih izinkan akun itu untuk dipakai menyebarkan tentang engkau kepada semakin banyak hambamu, aku tahu dia adalah hambamu, kau menggenggam hatinya, bolak-balikan hatinya ya Allah. Dan jika kau bolak-balikan hatinya, hamba berjanji akan tetap digunakan untuk dakwah, dan akan tetap mendoakan orang tersebut supaya tetap engkau rahmati dalam setiap salatnya. Ya, amin. Ambil handphone, bilang, kalau bahasa Indonesianya, Pak, ini saya transfer sekarang selesai demi Allah, gampang. Tapi demi Allah suatu saat bakal diambil lebih besar daripada yang kamu minta ke saya ini. Ya, pilih kembalikan sekarang, dan aku akan mendoakanmu setiap hari, beres sholat dan lain-lain. Atau nanti tunggu Allah yang ambil. Taruh. Sedang mengetik, tungguin. Lama banget nih orang ngetik ya. Cepret. Okay, I give your back your account. This is your password. Please change before someone change it again. Coba, apa yang bikin dia mau tiba-tiba ngebalik? Ngapain gitu ya? Kalau nggak murni dibolak-balikan Allah, dan kalau nggak minta tolong ke Allah, siapa lagi coba? Punten ya. So, yang bikin selama ini kita doa nggak dikabul-kabul, yuk jujur-jujuran. Mungkin kita belum nyari Allah. Aku doa kok, kapan doanya? Begitu ada masalah langsung nyari Allah nggak? Atau ambil handphone dulu, WA sana sini, semuanya buntu nggak bisa bantu, baru nyari Allah. Nggak usah gitu deh. Nih ibu sakit kepala, ibu nyari paramek atau berdoa ke Allah? Ibu nyari bodrek atau berdoa ke Allah? Bodrek dulu ya. Padahal sembuh karena bodrek atau Allah. Tapi giliran sembuh, ini obat emang dahsyat. Ya. Punten ya, mau ditelan satu kardus juga Allah nggak tolong, nggak sembuh. Ya. Jadi saya nggak nemuin alasan secara logis, secara matematis, secara apapun yang bisa akhirnya orang itu ngapain? Udah berhasil dihack. Ngobrolin apa sih? Tahu-tahu bilang kayak gitu, tahu-tahu sujud doang. Dibalikin. Udah sok mangga ya Allah, terserah mau diapain, mangga. Ya. Udah sampai sekarang masih ada ini akunnya. Ya. Dan mudah-mudahan bisa diizinkan untuk tetap terus berdakwah dengan akun ini. Ya. Dan kisah-kisah lainnya masih banyak, tapi ini sedikit. Sisanya Allah yang tolong aja, nggak bisa apa-apa diri ini mah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan tadi dari ya. Oke, baik. Karena ini sudah masuk jam 10 malam, jadi mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Gak apa-apa ya, Yunda. Ya, karena besok kan masih ada lagi nih di masjid. Jadi kami harap semua yang hadir pada malam hari ini besok pagi hadir juga di Masjid Baitul Anwar untuk mengikuti kajian ya di masjid. Diadakan pukul setelah sholat zuhur seperti itu. Baik, untuk penanya terakhir tadi yang di belakang, silakan, Bapak. Baju putih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja. Untuk Denis selama ini kan sudah keliling Indonesia untuk memberikan ceramah-ceramah keislaman tentang agama Islam sampai ke luar negeri malah. Yang saya tanyakan di sini, apakah ada kendala di keluarga besarnya Ko Denis untuk semuanya bisa memeluk agama Islam? Karena masih banyak keluarga besarnya Ko Denis yang belum memeluk agama Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf Teh Yunda, tadi ada pernyataan bahwa
untuk memilih jodoh harus mencari laki-laki yang agamanya bagus. Nah, kenyataan yang ada, mohon maaf, banyak ada beberapa ustaz yang agamanya bagus, ceramah kemana-mana, tetapi toh malah meninggalkan istrinya. Ya. Jadi itu dua pertanyaan saya, singkat saja. Ya, mungkin bisa memberikan pencerahan kepada yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sila. Izin berarti pertanyaan yang pertama dulu ya. Ada nggak kendala untuk supaya keluarga, terutama keluarga besar, mudah-mudahan bisa Islam semua, amin ya rabbal alamin. Pasti ya kendala mah. Alangkah nikmat dunia ini setiap kali berkata, heh soleh, langsung satu dunia soleh. Enak sekali kalau kayak begitu ya. Tapi ternyata ya sudah, memang ternyata ya tadi semua orang itu masih harus jadi ujian bagi satu sama lain. Kapan jadi kebaikan? Nah, kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah aja. Suatu ketika akhirnya mereka mau syahadat pun Allah yang ngubah, bukan sayanya. Kalau ternyata mereka sampai meninggal gak ada yang pada syahadat pun, selagi niat kita benar, gak rugi, tetap jadi amal soleh, tetap jadi pahala. Jadi justru kendala mah pasti ada, tapi justru dakwah baru akan jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Amat sangat sulit ya. Jadi ya sudahlah, kita cuma bisa terus doain, dakwahin. Kendala pasti ada yang berkata seperti ini, ada yang berkata seperti itu. Dulu si Denis makan babi, kenapa jadi seperti ini, dan yang lain-lain lah ya. Tapi ya sudahlah, alhamdulillah. Meninggal mati nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Dan toh tugas kita nggak mengubah mereka. Ya, ngubah diri sendiri aja perlu pertolongan Allah. Istilah yang penting mah ngumpulin jadi amal aja. Dan kendala apapun ya udah nikmatin. Dan kendala malah bisa jadi pahala kok kalau mau disikapi dengan baik. Masalah nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ya. Jadi justru minta mohon doanya, mudah-mudahan beliau-beliau keluarga besar atas izin Allah bisa dibulak-balikan hatinya mau bersyahadat juga insyaallah. Allah bisa mungkin selanjutnya dijawab oleh Tayunda tadi ya terkait pertanyaan yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan yang sangat bagus yang ini sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat akhwat saya. Tayunda, kata Rasulullah Muhammad SAW di dua hadis. Yang pertama hadis riwayat Ibnu Majah, yang kedua di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Disebutkan di situ kalau kita pengen memilih jodoh, carilah jodoh yang baik agamanya. Jadi yang pertama, standarisasi keluar kalimat itu bukan dari mulut makhluk, tapi standarisasinya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pedoman hidup kita ada berapa? Dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah, dan kita nggak ada yang berani membantah karena itu adalah isinya adalah kebenaran. Ya. Yang kedua, ini adalah perkataan sebaik-baik hamba Allah, manusia dengan sebaik-baik akhlakul karimah. Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti kalau kita termasuk orang-orang yang beriman adalah kita mengimani, meyakini dua pedoman hidup ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Baik, itu dulu harus kita yakini. Jadi apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah kebenaran. Itu dulu. Kalau belum yakin sampai situ, Yunda nggak bisa lanjut. Pertanyaan Yunda sederhana. Mohon maaf, yang bertanya masih mendengarkan? Baik. Pertanyaan Yunda sederhana. Yunda tanya balik. Masih percaya dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Masih, alhamdulillah. Baik, kita lanjut berarti. Ketika kita mempercayai bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah isinya adalah kebenaran, maka kita lanjut dengan fakta hari ini. Baik, Tayunda, ini pertanyaan bukan cuma dari si kakak, si abang, si AA, tapi ini pertanyaan semua para wanita. Tayunda, saya takut nikah. Ustadz katanya udah beriman, dipanggil orang sana sini, ceramah sana sini, ternyata nauzubillah, kata orang baik agamanya tapi ternyata meninggalkan anak istrinya. Karena seperti ini, tolak ukur orang baik beriman atau tidak itu bukan karena sebutan ustadz, ya. Kita nggak diminta untuk nikahin ustadz. Yang Allah minta itu cari pasangan yang beriman. Belum tentu juga ustadz beriman, kan gitu, ya. Tapi pertanyaannya sederhana lagi gini. Contoh sederhana.
Kalau misalnya kita makan mangga yang ini nggak enak, pertanyaannya sederhana, apakah semua mangga menjadi tidak enak? Ya. Kalau misalnya ada orang yang taat beragama lalu satunya tergelincir, apakah Islamnya yang salah? Tidak. Maka hati-hati ketika kita memiliki pola pikir. Misal contoh sederhana, ada, mohon maaf, misalnya ada ustadz yang tergelincir. Karena manusia ini kulub, ya, hati itu berbolak-balik. Ya, kita nggak boleh menjudge seseorang. Ya, bahkan gini, Yunda pernah dengar AA berkata seperti ini. Ada salah satu ketika AA podcast, ya, Yunda nggak sebutkan. Ketika AA sedang podcast dengan seseorang itu menggiring AA untuk menilai orang lain. Apa jawaban AA? Jangan suruh saya untuk menilai orang lain. Menurut orang lain ini pernyataan sederhana, tidak mau AA tergelincir mengarahnya ke sana. Ya, itu dulu. Yang kedua, jika ada orang yang disebut ustadz baik, bertakwa, lalu tergelincir, apa yang harus dilakukan seorang mukmin? Mendoakannya agar ia kembali ke jalan yang benar. Karena hati itu kulub, itu berbolak-balik. Makanya kita sebagai umat muslim, ketika kita sujud, kita dianjurkan baca doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, ya Allah, saya disebut ustadz, padahal saya bukan ustadz. Mereka mengira keimanan saya luar biasa, padahal engkau tahu, ya Allah, saya bermaksiat ketika sendirian. Kau tahu betapa lemahnya iman saya, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan, ya Allah, keimanan saya. Ketika kita tergelincir atau ada orang lain tergelincir, itu tidak membuat Islamnya salah. Bisa jadi pribadinya yang sedang tergelincir. Jadi kalau misalnya Teh Yunda ada ustadz katanya soleh, tapi dia ninggalin anak istrinya, apakah itu membuat seluruh ustadz menjadi tidak baik? Kan tidak. Ada banyak para ulama kita yang benar-benar hatinya ke Allah. Ada banyak ulama-ulama kita yang benar-benar habluminallahnya itu Masya Allah, habluminanasnya Masya Allah, habluminafsinya Masya Allah, dan ke anak istrinya juga Masya Allah, banyak. Makanya kalau Yunda ngasih perumpamaan gini, kita makan mangga ini gak enak, apakah menjadikan populasi mangga yang lain menjadi tidak enak? Belum tentu. Ya, jadi jangan paksa Yunda dan Koko untuk menilai. Kalau kita ketemu dengan orang yang demikian, tugas kita cuma satu. Yang pertama, dakwahkan apa? Dakwahkan. Kalau kita punya kesempatan untuk berdakwah dengan dia, dakwahkan. Ya, sampaikan fadzakir innama anta mudzakir. Kalau engkau tahu yang dia lakukan gak benar dan engkau memiliki kesempatan untuk menegurnya dengan lembut, fadzakir, sampaikan. Ya, sampaikan yang benar ke dia. Itu sikapmu meninggalkan anak istri gak benar kan gitu. Sampaikan. Kalau engkau tidak memiliki kesempatan karena engkau gak kenal dia juga orang tersohor, maka apa yang bisa engkau lakukan? Doakan. Dakwah gak bisa, doakan. Apa yang kedua? Doakan. Kita ini punya senjata doa. Orang seburuk apapun dengan doa atas izin Allah bisa berubah. Batu ditetesi dengan air lama-lama legok. Kita bukan batu. Ya, insya Allah dengan doa, dengan air mata orang tua kita, air mata anak istri kita, insya Allah mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, dakwah nggak bisa, pakai doa. Kalau doa terasa kok belum ya, maka yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah jaga hati tetap bersih. Jangan sampai rugi. Orang lain yang buat dosa, kita yang gibah, kita yang akhirnya berdosa. Makanya singkat tapi dalam kata-kata AA, jangan paksa saya untuk menilai orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban yang sangat mendalam, sangat luar biasa dari Teh Yunda dan juga Ko Denis. Jadi inti yang dapat kita temukan pada jawaban tadi adalah jangan pernah mengeneralisir segala sesuatu itu dari satu kesalahan kemudian generalisir ke seluruh objek-objeknya. Namun apabila ada kesalahan, memang itu datangnya dari manusia itu sendiri. Dan juga kita tidak punya hak
untuk menilai atau menjudge orang lain seperti apa keburukannya. Itu kita tidak punya hak, melainkan yang mempunyai hak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umatnya hanya mampu untuk mengingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, minimal kita mendoakan agar beliau-beliau mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang benar. Baik. Dengan berakhirnya sesi pada sharing session pada malam hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Namun sebelum menutup acara pada malam hari ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kepada para pihak yang telah membantu suksesnya terselenggara acara pada malam hari ini, termasuk seluruh panitia dan seluruh sponsor ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena jujur saja kami sebagai penyelenggara juga agak campur aduk, entah senang atau heran juga, karena seumur-umur mungkin baru berkegiatan, baru kali ini banyak sponsor yang ikut serta ya. Kalau kita totalkan ada kurang lebih 54 sponsor, 57 sponsor. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Memang kalau kita bikin acara-acara dakwah itu pasti ada saja tangan-tangan Allah, tangan-tangan orang baik yang ingin membantu. Baik. Oke, sekali lagi info untuk seluruh para hadirin agar besok ya bisa hadir bersama-sama mengikuti kaidah kajian nan indah yang akan diselenggarakan di Masjid Baitul Anwar di dekat rumah jabatan gubernur ya. Di sana nanti akan ada kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Kodenis seperti itu. Di sana juga ada pameran expo dan bazar murah ya. Bazar murah ini langsung juga kita bekerja sama dengan Bulog. Jadi kalau ada tetanggata atau ada kenalanta, kerabat yang ingin berbelanja sembako dengan harga yang murah, mungkin bisa diarahkan untuk bergabung bersama-sama di Masjid Baitul Anwar. Baik, barangkali saya akhiri. Terima kasih Kodenis, terima kasih Teh Yunda, terima kasih semuanya.